Ya, boleh bisa dimulai. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk mengganggu waktunya untuk beberapa menit ke depan, dokter. Ya, boleh silakan. Ya. Hmm. Jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, yang Boleh, boleh. dokter maaf untuk sesi pertanyaannya ada beberapa pertanyaan. Dan yang pertama itu boleh silakan perkenalkan dirinya atau beberapa biodata. Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana Priyansah Rahab, bertempat tinggal di Medan, lahir juga di Medan, pada tanggal 19 April 1997. Untuk saat ini tempat tinggal di Medan ya. Cukup jauh ya. Ya, Boleh dijelaskan untuk jenjang pendidikannya? saya SD di SD Budi Satria Medan, kemudian SMP itu di SMP Negeri 12 Medan, SMA-nya saya lanjut di SMA Negeri 3 Medan. Lalu untuk jenjang kuliahnya saya menempuh kuliah pendidikan kedokteran di Universitas Sumatera Utara selama 6 tahun. Alhamdulillahnya sekarang sudah lulus. Gitu. Cukup jauh ya untuk dari Medan ke Sumatera. Iya, benar sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih kalau kegiatan dari profesi Bapak itu sendiri? Kalau saya menjawab ya, yang sepengalaman saya, gitu kan. Ya. Untuk saat ini apa saja sih kegiatan saya sebagai dokter? Yang pasti karena berhubung saya juga baru tamat, gitu kan, kami diwajibkan untuk pengabdian selama 1 tahun di daerah-daerah tertentu. Untuk saat ini saya bertempatan di Medan, cuma kebetulan lagi tugas di Kota Panjabungan di Mandailing Natal yang diwajibkan selama 1 tahun gitu. Memang dibagi 2 sesi selama 1 tahun itu, selama 6 bulan di rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas. Kebetulan pada bulan ini lagi berada di puskesmas. Jadi apa saja kegiatannya? Mungkin kegiatan kami dimulai dari pagi seperti bekerja PNS biasanya di bekerja kesehatan biasanya di rumah sakit ya ataupun di puskesmas, melayani pasien yang pastinya menanyakan apapun keluhan pasien dan mengobati sesuai dengan keluhannya, sesuai kompetensi yang sudah diajarkan ke kami dan sesuai dengan kode etiknya ya, gitu. Dan ini ada juga sih beberapa tugas-tugas di luar seperti penyuluhan ataupun posko yang dilaksanakan biasa bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten. Gitu. Dan terkait kode etik yang tadi Bapak bilang sebagai profesi, boleh disebutkan dan jelaskan kode etiknya seperti apa? Sebenarnya kalau kita membahas kode etik, kayaknya banyak sih kode etik, banyak gitu kode etik Selalu dari menjabar. dokter itu banyak gitu. Iya, secara umumnya aja ada beberapa yang memang yang saya tahu lah gitu, beberapa 1-2 pasal yang pasti setiap dokter itu wajib menjunjung tinggi dan menghayati dan melafalkan ataupun mengamalkan sumpah dokter ataupun janji dokter yang diucapkan ketika tamat menjadi seorang dokter gitu kan. Kemudian seorang dokter itu wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Yang utama juga mengutamakan
kepentingan pasien daripada kepentingan pribadi. Oh, baik. Ya mungkin 1-2 pasal itulah yang saya tahu gitu Iya, untuk secara umumnya ya. iya, karena terlalu banyak mungkin ya. Iya, terlalu banyak. Dan sebagai pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sikap Anda sebagai dokter, kayak sikap profesional Anda dalam profesi Anda? Yang pertama mungkin ya, yang saya rasakan ya semenjak berprofesi menjadi dokter, mungkin sikap profesional yang pasti mengutamakan kepentingan pasien ya, kesehatan pasien ataupun keselamatan pasien dibandingkan dengan kepentingan pribadi di luar profesi saya gitu kan. Sebagai seorang dokter ya harus memiliki rasa empati pastinya, rasa simpati, maupun di luar kerjaan saya ataupun di luar jam kerja gitu. Jika itu namanya untuk kepentingan ataupun keselamatan pasien, ya harusnya memang harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Makanya biasanya tidak mengenal waktu gitu ya. Jadi ketika ada memang kepentingan pasien yang gawat darurat, kita bilang, jadi seorang dokter mungkin di jam istirahatnya pun tetap bisa melaksanakan kewajibannya gitu. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Terima kasih Ya atas waktunya. sama-sama. Maaf untuk kegrogian saya. Ya sama-sama. Maaf juga mungkin untuk wawancaranya secara singkat, walaupun singkat tapi bising ya sepertinya karena berhubung lagi di luar juga. Ya, Saya minta maaf juga ya. ya nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, cukup sekian ya Pak Dokter. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Boleh minta waktunya sebentar? Perkenalkan, nama saya Aisyah. Boleh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Zani dari mahasiswi Unindra. Saya pengen wawancara Ibu sebagai konselor untuk menjelaskan seputar konselor. Boleh Ibu? Oh, sangat boleh. Terima kasih. Baik. Untuk pertama, nama Ibu siapa ya Bu? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Lofty Febrianti Latifah. Tempat tanggal lahirnya di mana ya Ibu? Tangerang, 12 Februari 1990. Oh gitu. Ibu tinggal di mana ya Bu sekarang? Oh, saya sekarang tinggalnya di Kota Tangerang. Oh, di Kota Tangerang. Ya, tepatnya di Pinang. Oh, di Pinang. Oh, berarti dekat-dekat sini ya Bu ya. Iya. Bisakah Ibu memaparkan jenjang pendidikan Ibu hingga memperoleh gelar profesi? Oh, bisa. Saya 2007 itu lulus SMA. SMA-nya itu di SMK Negeri 1 Tangerang. Ya. 2008 saya lulus diploma 1 di Lembaga Bahasa Asing, ambil jurusan Bahasa Inggris. Oh gitu. Kemudian saya kuliah lagi dan lulus di 2013 itu S1 di Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Dan lanjut kembali kuliah di 2017 lulusnya PPK di UNP. Oh Seperti gitu. itu. Wah, menarik sekali ya Bu. Kemudian mengapa Ibu tertarik untuk melanjutkan pendidikan profesi konselor Ibu? Saya tertarik mengambil jurusan PPK pada saat itu. Tadinya saya berencana ingin membuka rumah konseling dan memperluas wawasan saya tentang konseling. Ya. Seperti itu. Oh. Karena membuat lembaga itu butuh perizinan dan biaya yang cukup lumayan, akhirnya saya belum membuka rumah konseling. Oh gitu ya Bu ya. Bisakah Ibu menjelaskan kegiatan keprofesian Ibu saat ini? Oh bisa.
Kegiatan profesi saya saat ini di lembaga pendidikan pada tingkat sekolah menengah kejuruan, berfokus pada pengembangan CAS dan penanganan CAST. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira nih, Ibu aktif nggak ya dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Profesi Ibu? Apa aja sih Bu kegiatan yang pernah Ibu ikuti kalau emang Ibu aktif di organisasi tersebut? Ya, di dalam bidang pendidikan ini saya terbilang cukup aktif ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau profesi. Kegiatan yang pernah saya ikuti ini di dalamnya itu seperti mengikuti seminar-seminar, terus workshop atau mengikuti pertemuan di dalam lingkup organisasi saya. Oh gitu ya Bu ya. Wah menarik sekali ya Bu. Selanjutnya bisa nggak Ibu memaparkan cara kolaborasi dengan profesi lain? Saya melakukan kolaborasi itu dengan pihak-pihak yang kiranya mampu untuk mengentaskan masalah yang bukan ada pada jalur saya. Itu contohnya ketika peserta didik mengalami masalah kesehatan mental gitu ya. Saya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan psikolog atau psikiater yang saya kenal. Nah, jika permasalahan tersebut masih masuk dalam ranah konseling, saya akan mengentaskannya. Tapi jika sudah keluar dari jalur saya referalkan kepada ahlinya dengan persetujuan dari klien saya itu. Oh gitu. Kemudian kan di setiap profesi itu kan pasti ada yang namanya kode etik ya Bu. Apakah konselor juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi? Bisa nggak Ibu untuk menjelaskan kode etik konselor Ibu? Oh iya, benar sekali. Yang namanya di dalam organisasi itu pasti kan adanya kode etik. Nah, kalau untuk konselor ini dasar kode etik profesinya itu adalah Pancasila. Mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, di samping itu juga konselor harus memiliki kualifikasi yang dapat menunjang keprofesionalannya seperti memiliki wawasan pengetahuan yang luas, nilai, sikap, dan keterampilan dalam menggunakan teknik-teknik konseling, atau dasar-dasar kaidah ilmiah yang diperoleh. Terus memiliki hubungan yang baik juga klien maupun rekan sejawat lainnya. Oh gitu ya Ibu ya. Serta ahli. Oh jadi seperti itu ya Bu ya kode etiknya. Kemudian bagaimana sih Bu sikap profesional dalam profesi Ibu? Nah, kalau sikap profesional dalam profesi saya ini, seorang konselor itu harus memiliki sifat rendah hati, sabar, jujur, dapat dipercaya, berwawasan luas, menyayangi anak-anak, bijaksana, lembut, ya seperti itu, bersikap positif, terus menjadi contoh. Karena kan saya kan ranahnya di bidang pendidikan, seperti itu. Karena konseling ini kan lebih sifatnya kan membantu anak, jadi tidak mengeraskan anak, tapi lebih mengayomi anak. Kemudian strategi Ibu nih sebagai konselor dalam proses pembelajaran apakah menggunakan BMB3? Bisa nggak tolong Ibu jelaskan? Oh iya, saya menggunakan BMB3 dalam proses pembelajaran. Nah, BMB3 itu tahu nggak apa? Nah, saya jelasin dulu. Iya. BMB3 itu adalah singkatan dari berpikir, merasa, bersikap,
bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, di sini berpikir itu adalah proses kerja otak memikirkan materi pelajaran guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk membentuk intelektual peserta didik. Nah, aktivitas ini berlangsung setiap saat saya lakukan. Selanjutnya proses pada tahap merasa dari proses berpikir, kemudian tahapnya merasa, yaitu merasakan apa yang terkandung di dalam materi pelajaran dan merasakan kira-kira penting nggak sih itu materi pelajaran yang saya berikan sesuai nggak dengan kehidupannya mereka, seperti itu. Kemudian proses sikap di mana peserta didik dapat terinspirasi dari materi yang diajarkan, kemudian dapat pula bertindak sesuai dengan hasil proses berpikir, merasa, dan bersikap yang telah dilalui oleh peserta didik. Akhirnya, peserta didik itu nantinya diajak bertanggung jawab terhadap materi yang telah dikuasai untuk dapat dipergunakan dalam kebaikan, untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira perasaan Ibu setelah memperoleh gelar profesinya bagaimana nih Bu, perasaan Ibu? Oh, perasaan saya? Iya. Oh, saya ini merasa senang ya, gitu, setelah mendapatkan gelar konselor ini. Karena setelah perjuangan untuk mendapatkan gelar ini tuh amat-amat berat, gitu kan, baik dari segi tugas, praktik, ataupun yang lainnya. Nah, setelah mendapatkan pengetahuan yang tepat ini, saya berusaha untuk menjalankan profesi saya dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang telah dipelajari, seperti itu sih. Jadi saya merasa senang aja. Oh gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk saya juga. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Halo, selamat malam. Saya Tiara Nanda. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber yang berprofesi sebagai psikiater. Di samping saya ini sudah ada dengan Bapak Rayhal. Halo Pak. Halo, selamat malam semua. Malam. Oke, jadi sebelum ini saya melakukan wawancara, saya sudah melakukan perizinan terlebih dahulu kepada Bapak Rayhal untuk diwawancarakan. Oke, kita lanjut aja ya Pak ya. Tapi sebelum lanjut wawancara, saya ingin menanyakan dulu nih latar belakang Bapak. Dengan nama lengkap Bapak, tempat tanggal lahir Bapak, dan pendidikan terakhir Bapak sebagai profesi saat ini. Baik, oke. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak pada Mbak Tiara Nanda karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rayhal Priyanto. Saya lahir di London, Inggris pada 11 Juni tahun 1993. Berarti saya kan sekarang sedang berumur 27 masuk ke 28 ya. Untuk studi terakhir saya itu, saya mengambil kedokteran di Unair pada tahun kurang lebih 2010 atau 2011, dan saya lulus pada 2015. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan perizinan untuk menjadi psikiater. Baik, jadi itu latar belakang dari Bapak Rayhal. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan wawancaranya ya Pak. Ya, baik. Apa aja sih Pak kegiatan profesi Bapak saat ini? Kegiatan profesi seseorang psikiater ya. Sebenarnya ini umum untuk psikiater lainnya juga. Kegiatan saya itu adalah menangani pasien atau klien dengan gangguan atau permasalahan kejiwaan dan emosional. Yang kerap saya lakukan sehari-hari adalah memberikan hipnoterapi kepada pasien, memberikan pengobatan, contohnya seperti obat-obatan yang telah saya preskripsikan, dan juga memberikan terapi stimulasi saraf otak. Itu kegiatan yang kerap saya lakukan 3 itu. Nah,
itu berarti hal-hal penting yang sering Bapak lakukan ya dalam Iya, profesi betul. Bapak. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa bantu sebutkan Pak kode etik dalam profesi Bapak? Kode etik ya, sebenarnya interpretasi untuk kode etik itu luas. Hanya saja jika kita berpacu kepada teori yang telah diajarkan, itu dibagi menjadi beberapa. Contohnya pertama adalah kami sebagai psikiater, kami diwajibkan dan diharuskan untuk menjaga martabat pasien serta keluarganya. Lalu yang kedua, kami juga diwajibkan dan diharuskan untuk bekerja sama dan bermitra dengan berbagai ilmu disiplin atas dasar saling menghormati dan saling menjaga keilmuannya masing-masing. Baik, berarti sangat penting ya Pak ya untuk kode etik tersebut ya. Ya, penting itu harus kita lakukan setiap kali kita menangani pasien maupun itu sedang menangani pasien, kita harus melakukan kode etik tersebut. Baik. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya cuma minta di penjelasan kode etik tersebut yang tadi Bapak jelaskan. Untuk penjelasannya sebenarnya lumayan straightforward ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, kita itu kan diwajibkan untuk menjaga martabat pasien dan keluarganya. Yang dimaksud adalah setiap kali kita menangani pasien, permasalahan apapun yang mereka curahkan kepada kita itu kita harus menjaga privasi serta konfidensialitasnya. Kasarnya itu pembicaraan di ruangan tersebut harus tetap stay di ruangan tersebut. Tidak boleh saya bercerita ke orang lain, even keluarga saya sendiri pun tidak boleh tahu tentang permasalahan klien tersebut, karena saya harus menjaga nama baik klien saya, keluarganya serta afiliasi yang ia miliki. Baik, berarti pentingnya sangat untuk menjaga privasi klien ya Pak ya? Ya, itu sangat penting memang. Baik. Oke, untuk selanjutnya bagaimana sih sikap profesional Bapak dalam profesi Bapak saat ini? Sikap profesional ya, sebenarnya kalau kita membahas sikap profesional ya, itu sangat umum menurut saya, tidak hanya berlaku pada profesi saya sebagai psikiater, tapi juga berlaku kepada profesi-profesi lainnya. Ya umum aja sih Mbak sebenarnya. Contohnya seperti pertama, saya wajib datang ke office tepat waktu. Saya juga harus mengikuti aturan, regulasi serta jadwal-jadwal yang institusi saya sudah berikan. Yang kedua, saya diwajibkan untuk bertanggung jawab atas jurisdiksi profesi saya. Yang ketiga, saya diwajibkan untuk bersikap sopan pada klien juga mitra-mitra. Dan yang keempat, ya paling saya juga diwajibkan untuk menjadi optimis aja sih. Oh baik, berarti untuk sikap profesional berlaku dalam job desk apapun dan pekerjaan apapun betul, sebenarnya Pak ya? Semua pekerjaan pasti kan punya standar masing-masing ya, dan ada profesionalisme masing-masing, dan menurut saya itu juga universal dan umum sih. Baik, oke, untuk ini pertanyaan terakhir kita, bagaimana sih Pak dengan BMB 3 dengan profesi Bapak saat ini? Ya, mengenai BMB 3 sebenarnya dinamika dan konsep tersebut itu terimplementasi tidak hanya bagi klien namun juga bagi para psikiater secara individual. Jadi yang dimaksud dengan implementasi BMB 3 adalah setiap kali saya menangani klien, saya harus mengimplementasikan konsep BMB 3 tersebut. Contohnya, jika ada klien yang diajukan ke saya itu harus berpikir tentang masalah yang ia hadapi. Jadi saya juga harus berpikir untuk program apa sih yang paling relevan dan paling cocok untuk klien saya. Tidak hanya itu, saya juga harus dapat merasakan apa yang klien saya sedang hadapi. Karena itu kan pasti akan berpengaruh terhadap keberhasilan program ya. Iya. Lalu setelah itu saya juga harus dapat menyikapi dan menindaki pasien saya sesuai dengan magnitud permasalahan mereka. Dan dikarenakan mereka sudah mempercayai saya serta institusi saya juga harus bertanggung jawab atas keberhasilan program yang saya lanjutkan. Yang mana dari tahap awal sampai dengan tahap akhir
saya harus menyikapi pasien saya dan program-program yang saya lanjutkan dengan profesionalisme yang tertinggi. Baik, berarti pentingnya BMB 3 itu penting untuk profesi Bapak saat ini. Ya, sangat penting, khususnya apalagi di kegiatan konseling ya. Iya. Itu sangat penting untuk mengimplementasikan BMB 3. Oke, baik. Ya, ini udah pertanyaan terakhir. Sebelum saya tutup, saya mau berterima kasih dulu dengan Bapak Rehal karena sudah meluangkan waktu kepada saya. Ya, sama-sama, tidak masalah. Terima kasih juga kepada Mbak Tiara sudah memberikan kesempatan untuk wawancara ini ya. Jarang-jarang soal saya diwawancara. Baik, terima kasih ya Pak, karena ngatur Bapak Rehal waktunya itu susah banget. Ini aja selesai Bapak Rehal melakukan pulang kerja. Iya, betul. Gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas Ya, wawancara hari sama-sama. ini. Terima kasih kepada semua juga ya. Dan jangan lupa untuk pembahasan dari Bapak Rehal itu untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam. Kerjanya ya, jam kerja buka di jam 10 pagi. Kalau berapa lamanya kan kalau untuk ukuran kita dari Depnaker itu 8 jam kerja satu hari. Kalau untuk hari libur, kita ada hari liburnya tapi nggak tentu. Jadi karena kita jam kerjanya sip-sipan, jadi liburnya juga tergantung yang ditentukan gitu. Tapi yang jelas sekali seminggu kita ada libur. Apakah ada peraturan-peraturan yang harus Ibu selama bekerja menjadi terapis di tempat ini? Kalau saya rasa sih di setiap pekerjaan pasti ada peraturan yang harus dipatuhin ya. Misalnya disiplin waktu, itu pastilah kita harus mengikuti aturan itu. Yang kedua karena kita menghadapi pasien ya, itu mulai dari yang kecil hingga dewasa atau orang tua, pasti kita harus di sini dilatih punya kesabaran. Jadi harus punya kesabaran, adalah teknik-teknik yang kita harus patuhi di sini di tempat kerja ini. Apakah sebelumnya bekerja yang sebagai terapis? Sebelumnya, maksudnya saya bekerja sebelum terapis. Iya. Kalau sebelum terapis waktu muda sih bekerja. Sesudah berumah tangga saya berhenti dari pekerjaan saya. Sesudah punya anak berhubung karena kehidupan di kota Jakarta ini butuh biaya ya, mencari pekerjaan lagi, ada pelatihan terapis, akhirnya saya ikut, akhirnya saya bekerja jadi terapis ya. Itu memang sebelumnya bekerja. Bagaimana jadinya Ibu sekarang sebagai terapis? Bagaimana Jadinya Ibu sekarang sebagai terapis? sebagai terapis sih saya senang aja melakukan pekerjaan ini karena memang berhadapan dengan banyak orang ya, jadi senang berhubungan dengan orang-orang gitu. Apa menjadi semangat dan merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa tenaga dan keahlian saya berguna bagi orang banyak? Oh ya, saya sangat bersyukur karena saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan ya, terutama untuk di terapi yang butuh terapi. Jadi ya bersyukur banget sama Tuhan ya saya bisa melakukan ini. Kedepannya